Ya, selamat pagi Sobat Nusantama semua, kembali lagi di channel gue hari ini. Ya, tentunya kembali lagi masih ingin memberikan update terkait babak penyisihan Euro 2024, di mana pada pertandingan tadi malam di match pertama ada Rumania versus Ukraina. Ya, gue mau ngobrol sedikit, sharing sedikit ya, berdasarkan analisa ringan gue tentang pertandingan Rumania versus Ukraina, di mana Rumania mampu mengawali laga perdana mereka dengan kemenangan yang sangat meyakinkan atas Ukraina. Mereka mampu mencetak 3 gol atas Ukraina, di mana Rumania mampu memberikan satu permainan yang agresif ya, sehingga mereka mampu menciptakan berbagai macam peluang. Yang gol pertama mereka diciptakan oleh Stanciu melalui sepakan yang sangat bagus ya, sepakan yang sangat keras menghujam pojok kanan atas dari penjaga gawang Real Madrid Andre Lunin ya. Gol ini tercipta memanfaatkan satu kesalahan koordinasi di lini belakang, di mana back pass yang seharusnya diberikan sempurna ke depan tapi mampu diblok sehingga dicuri oleh pemain Rumania dan mampu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Stanciu, pemain ataupun dari gelandang dari Rumania ini. 1-0 untuk Rumania. Rumania kemudian menaikkan intensitas serangan sehingga mereka mampu kembali menciptakan gol di babak kedua melalui Dragis ya, melalui dari Reziman ya, pemain dari gelandang Rumania mampu menciptakan gol kedua, dan juga akhirnya dengan permainan yang lebih, variasi serangan yang lebih baik dan kombinasi para pemain passingnya juga sangat baik dari para pemain Rumania, mereka akhirnya mampu mencetak gol ketiga yang diciptakan oleh striker mereka yaitu Denis Dragis, memanfaatkan umpan dari sisi kanan pertahanan atau sisi kanan serangan dari Rumania, dan mereka mampu mencetakkan gol ke gawang Andre Lunin untuk ketiga kalinya. Ya, secara keseluruhan Rumania tampil jauh lebih baik dan efektif ya dalam menciptakan peluang ke gawang Ukraina, berbanding terbalik dengan Ukraina yang mereka terlihat seperti masih kebingungan bagaimana harus create change ataupun menciptakan peluang-peluang yang membahayakan lini pertahanan dari Rumania. Padahal kalau dilihat dari materi pemain Ukraina ya, sebetulnya lebih mentereng atau lebih familiar dibanding dari pemain-pemain yang ada di Rumania. Contoh, kalau di Ukraina itu kan ada Zinchenko ya, sebelah dari back kiri atau wingback yang bermain di Arsenal, kemudian ada Mikhailo Mudryk ya yang bermain di Chelsea, ditambah ada kiper Andre Lunin yang menjadi kiper utama atau pilihan utama di klub besar Real Madrid ya. Namun kembali lagi Ukraina terlihat tampil tidak cukup baik, banyak sekali koordinasi serangan yang salah, banyak sekali passing-passing yang tidak bisa dilancarkan dengan sempurna ya, sehingga tidak banyak peluang berarti yang diciptakan oleh Ukraina. Dan justru Rumania yang tampil begitu efektif memanfaatkan berbagai serangan dari sisi sayap kanan dan kirinya begitu hidup. Akurasi passing mereka juga baik, dan lini tengah juga mampu memenangkan duel dari pada lini tengah Ukraina, dan ini merupakan kemenangan yang sangat layak untuk Rumania, merupakan kemenangan kedua mereka sepanjang gelaran Euro. Kemenangan terakhir yang mereka raih yaitu pada gelaran Euro 2000, di mana mereka mengalahkan Inggris dengan skor 3-2. Dan kemenangan ini tentunya membuat posisi Rumania saat ini ada di peringkat ke-1 ya di grup E. Disusul ada Slovakia ya, yang juga mampu mengalahkan Belgia. Ya, nanti kita
akan juga bahas pertandingan Slovakia versus Belgia ya. Ya tentunya modal penting untuk Rumania untuk mereka bisa menjadi lolos ke babak 16 besar. Dan satu hasil positif tentunya diraih oleh Rumania. Dan kita lanjut sekarang di pertandingan kedua, di matchday kedua kemarin, yaitu di mana tim bertabur bintang Belgia secara mengejutkan takluk oleh Slovakia dengan skor 1-0 ya. Sebetulnya Belgia cukup mendominasi ya pada pertandingan semalam. Cuman kembali lagi memang ada momen di mana 2 gol dari Romelu Lukaku yang akhirnya dibatalkan oleh VAR. Gol pertama sebetulnya terjadi dari satu crossing ya dari sudut kanan daya serang Belgia, di mana satu sundulan dari pemain Belgia mampu dimanfaatkan oleh Romelu Lukaku, tapi sayangnya gol tersebut dianulir oleh VAR karena memang cukup jelas ya posisi Lukaku sudah offside, sehingga skor tetap 1-0. Dan Slovakia sebetulnya menciptakan gol di menit-menit awal ya, di menit 20 sebelum mencapai menit 20 Slovakia mampu menciptakan gol. Itu berawal dari kesalahan dari Jeremy Doku yang salah memberikan passing ke back Belgia. Nah, bola mampu dicuri oleh striker Slovakia dan mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pemain Slovakia dan menciptakan gol ya ke gawang Belgia. Ya tentunya Belgia semakin harus mengejar ketertinggalan, sehingga peluang-peluang diciptakan oleh Belgia memanfaatkan pergerakan dari Jeremy Doku, kemudian kreativitas dari Kevin De Bruyne juga memang beberapa kali membahayakan gawang Slovakia, tapi kembali lagi banyak peluang-peluang yang tidak bisa membahayakan ataupun menjadi gol untuk Belgia. Dan momennya terjadi pada saat di menit-menit awal babak kedua ketika Romelu Lukaku mampu memanfaatkan umpan baik dari sundulan dari pemain Belgia. Nah, tapi sayangnya ya itu sudah offside ya. Jadi gol dianulir sehingga skor masih tetap 1-0. Dan lagi-lagi Belgia mendapatkan gol di menit ke-83 melalui Romelu Lukaku. Namun sayangnya ketika goal review kembali dicek oleh VAR, ternyata pemain Belgia juga sebelum melepaskan crossing ke arah Lukaku sudah terjadi handsball ya, sehingga lagi-lagi gol dibatalkan oleh VAR, sehingga hingga akhir babak kedua Slovakia mampu menjaga keunggulan dan akhirnya mereka mampu memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 atas Belgia. Ini menjadi kejutan juga di Euro 2024 di mana Belgia akhirnya takluk dari Slovakia dengan skor 1-0. Tentu ini menjadi batu sandungan yang cukup berarti untuk Belgia, di mana mereka sebetulnya tergabung di grup yang tidak begitu sulit ya, karena di situ ada Rumania, Ukraina dan Slovakia. Di atas kertas harusnya mereka bisa lolos ke fase ke babak berikutnya. Tapi ya itulah, kembali lagi di sepak bola. Sepak bola bukan matematika. Di atas kertas mungkin Belgia adalah unggulan, tapi ketika sudah bertarung di lapangan semua peluangnya menjadi sama ya. Dan ini menjadi satu hambatan Belgia, di mana berikutnya mereka akan menghadapi Ukraina dan juga Rumania. Tentu tidak mudah, meskipun Belgia sendiri juga memang tampil tanpa kehadiran kiper terbaik mereka ya, Thibaut Courtois, karena memang dinyatakan belum bisa fit untuk mengikuti turnamen Euro ini. Ya, dari pertandingan Slovakia dan Belgia tentunya kejutan terjadi di Euro 2024 ini, dan Slovakia mampu mencuri 3 poin dari Belgia dan saat ini berada di posisi kedua di grup A.
Dan kita lanjut ke match ketiga, yaitu di pertandingan antara Austria versus Prancis. Ya, ini dia tim favorit gua, Prancis. Dan Prancis memang salah satu unggulan di turnamen ini, di samping ada Jerman, Portugal, dan juga Belanda ya. Prancis juga menjadi unggulan. Prancis ini tergabung di satu grup dengan Belanda, Denmark, dan juga Slovenia ya. Jadi cukup sengit juga nanti pertandingan antara Prancis versus Belanda ya. Oke, gue mau bahas lagi tentang pertandingan Austria versus Prancis, di mana Austria ini sebetulnya bermain cukup keras ya. Mereka juga sangat memberikan perlawanan kepada Prancis. Dan Prancis pun juga dengan materi pemain mereka yang sangat mewah ya. Ada Kylian Mbappe, kemudian ada Ousmane Dembele, Antoine Griezmann ya kan. Dan juga ada Olivier Giroud gitu. Pemain-pemain yang memang sudah menjadi langganan timnas Prancis. Prancis bermain sangat baik ya. Mereka memanfaatkan kekuatan mereka di sisi kanan dan kiri melalui Kylian Mbappe dan juga Ousmane Dembele. Ini tentunya menjadi satu hal yang diantisipasi oleh pelatih Austria, yaitu Ralf Rangnick yang merupakan mantan pelatih dari Manchester United. Rangnick tahu betul bagaimana cara menghentikan daya serang dari sisi kanan dan kiri Prancis. Makanya mereka memainkan atau menerapkan tactical hold, sehingga setiap kali Prancis menguasai bola di sisi kanan maupun kiri, maka Rangnick pasti langsung menginstruksikan anak asuhnya untuk langsung menghentikan sebelum sampai ke lini atau ke final third ya. Ini terlihat dari beberapa momen di mana Antoine Griezmann juga sempat mendapatkan tackling ataupun benturan keras ya dari pemain Austria. Kemudian Mbappe juga terlihat sampai berdarah karena berbenturan dengan bek Austria. Namun kembali lagi kematangan dari timnas Prancis mampu membuat mereka akhirnya mampu, meskipun gol yang tercipta ke gawang dari Austria sendiri merupakan gol bunuh diri ya, di mana Prancis mampu mencetak gol memanfaatkan gol bunuh diri dari pemain Austria bernama Wöber ya. Dan akhirnya dengan skor 1-0 Prancis meraih 3 poin perdana di kampanye mereka untuk bisa merengkuh trofi ketiga Euro 2024 ini. Dan Prancis pun akhirnya mengantongi 3 poin dan sementara berada di posisi kedua grup dengan poin 3, kalah selisih gol dari Belanda ya. Dan tentunya hasil ini cukup memberikan kepercayaan diri kepada Prancis untuk melakoni laga berikutnya nanti di Sabtu dini hari menghadapi Belanda ya, big match. Prancis menghadapi Belanda tentunya sangat menarik ditunggu ya. Akan sangat seru jalan pertandingan nanti. Ya, oke, Sobat Bung Santaman, tadi sedikit review ringan gue tentang pertandingan Euro tadi malam, Rumania versus Ukraina dimenangkan oleh Rumania ya, dengan skor 3-0. Kemudian disusul oleh kejutan tim bertambur bintang Belgia yang secara mengejutkan kalah 1-0 dari Slovakia, dan ditutup oleh kemenangan susah payah Prancis atas Austria melalui gol bunuh diri bek Wöber ya. Ya, sedikit tadi analisa ringan gue terkait pertandingan Euro 2024. Tentunya gue akan memberikan update kembali di channel gue berikutnya. Dan seperti biasa jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe di konten gue di channel Bung Santama. Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. Salam olahraga, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.